Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara memasukkan skrip PHP ke dalam HTML. Di sini saya akan memberikan 3 cara untuk memasukkan skrip PHP ke dalam HTML. Cara yang pertama, saya akan menggunakan tag asli. Cara yang kedua, saya akan menggunakan struktur kontrol if dan else. Dan untuk cara yang ketiga, saya menggunakan perintah include. Langkah yang pertama, kita harus membuat foldernya terlebih dahulu. Hati-hati dalam penyimpanannya. Badalan hal sepele, tapi seringkali terjadi kesalahan. Kita klik file, open file, pilih lokal, C, pilih exam. Nah, kita buat dulu. Kita ambil contoh, yaitu misalnya latihan1.php. Kita klik tanda seru, kemudian kita tab. Tag apa aja sih yang ada di dalam latihan1.php yang sudah saya buat tadi? Yaitu yang pertama tentunya dibuka dengan HTML, kemudian ditutup dengan HTML, dibuka dengan head, ditutup dengan head, dibuka dengan body, dan ditutup dengan body. Di bagian title kita ambil contoh yaitu PHP, karena kita membuat skrip PHP yaitu PHP actual, menggabungkan skrip PHP ke dalam HTML. Kemudian di dalam title ada styli, di dalam styli ada label, labelnya itu ada width dan display. Untuk widthnya ini terserah ya ukurannya, saya ambil contoh 100 pixel. Di displaynya ini ada inline blocks. Kemudian setelah ada label ada div, divnya yaitu margin bottom, terserah mau diisi berapa aja. Ini saya ambil contoh 5. Kemudian di bodinya itu ada ini judulnya yaitu from login, karena kita pakai PHP makanya dibuka dengan simbol dari PHP. Promnya yaitu ada method yaitu post, action yang ini bisa dikosongkan. Dibuka div, apa aja sih yang ada di bagiannya, ini bebas ya. Di divnya ini ada label, di labelnya contohnya saya ambil email. Di dalam label ini ada email atau nomor telepon juga bisa. Inputnya yaitu tipenya teks, name-nya email, value-nya yaitu simbol dari email. Dibuka dengan div, kemudian ditutup dengan div. Dibuka dengan div lagi. Yang pertama kita menggunakan email. Setelah menggunakan email, saya menggunakan password. Inputnya di bagian tipe yaitu password, name-nya juga password. Ditutup dengan div. Inputnya yaitu tipenya submit dan value-nya login from /from. Ditutup dengan body dan ditutup dengan. Kemudian coba kita jalankan, jangan lupa di save terlebih dahulu. Buka browsernya. Di browser kita klik http Nah, ini hasil dari yang kita buat tadi. Jika kita ingin melihat shortcut-nya, maka akan kita dapatkan output seperti berikut. Caranya, kita klik view,
Dari contoh ini terlihat bahwa skrip PHP berubah menjadi dokumen HTML biasa. Di dalam Sublime Text ini adalah PHP, titelnya PHP, dan di judulnya yaitu H2. Di sini adalah rumus dari PHP. Kemudian kita rubah menjadi dokumen HTML biasa. Titelnya ini biasa, di judulnya from loginnya juga HTML biasa. Bagaimana browser tahu bahwa output yang dihasilkan kode HTML? Hal ini dikarenakan setelah mengolah file PHP, server mengirim data ke browser berupa dokumen HTML biasa dengan identifikasi header. Ini dia cara memasukkan skrip PHP ke dalam HTML dengan menggunakan tag asli. Selanjutnya kita akan menggunakan struktur kontrol if dan else. Sama seperti contoh sebelumnya, kita harus membuat folder terlebih dahulu. Sama seperti contoh yang pertama, di dalam title yaitu ada PHP, ini ada rumus dasarnya. Di dalam bodinya yaitu ada PHP, ini adalah rumus dasar dari PHP. Kemudian ditutup, dibuka dengan PHP, kemudian ditutup dengan PHP, dan di sini di H1 yaitu di judulnya yaitu ada tulisan selamat datang user@gmail.com. Kemudian ada tag UL, di dalamnya yaitu ada tag LIA ref pakai agar, kemudian di sini bebas, yaitu di dalam LI ini ada yang pertama yaitu lihat atau edit profil, yang kedua yaitu ada ubah password, dan yang ketiga yaitu ada logout. Kemudian ditutup. Kemudian di sini dibuka lagi dengan PHP, kemudian ditutup dengan PHP, ditutup dengan body, dan ditutup lagi dengan HTML. Setelah itu jangan lupa di save. Kemudian kita jalankan di browser. Coba untuk kita jalankan http dengan nama latihan2.php. Nah, ini hasilnya. Jadi, pada contoh yang kedua ini, yang terlihat hanya kode HTML yang ada di blok else saja yang ditampilkan. Jadi, yang di if ini tidak bisa ditampilkan, yang ditampilkan hanya di else-nya aja, yaitu jika login tampilkan halaman user. Selamat datang, lihat atau edit profil, dan ini hasilnya. Untuk cara yang ketiga, kita akan menggunakan perintah include. Selanjutnya kita membuat file dengan kata from.php. Di dalam from PHP yang sudah saya buat, ada apa aja sih tag-tagnya, yaitu langsung ke H2 judulnya, yaitu from login. Kemudian ada from, di dalam from ada method yang isinya post dan action bisa dikosongkan. Kemudian dibuka dengan div, di dalam div ada label yaitu terdiri dari email dan password. Kemudian ditutup dengan div, dan di akhirnya itu ada input, di dalamnya yaitu ada tipenya yaitu submit, dan value-nya adalah login. Kemudian kita membuat file baru lagi dengan nama, misalnya latihan3.php, karena ini adalah yang ketiga.
Di dalam file yang kedua yaitu latihan 3, itu terdiri dari tag dasar dari HTML, yaitu ada dibuka dengan HTML, head, title-nya itu masih sama dari contoh yang pertama tadi. Kemudian di dalam title ada style, yaitu terdiri dari label dan div. Di dalam labelnya itu ada width 100 pixel, sama seperti cara yang pertama tadi. Dan display ada inline block. Di div-nya itu ada margin bottom 5 pixel, ditutup dengan style, kemudian ditutup dengan head, dibuka dengan body, yaitu rumus dari PHP includes from .php. Dan ini yang from PHP. Kemudian ini file yang kedua itu latihan 3.php. Kemudian kita save dan coba kita jalankan. Dan ini hasilnya. Dari contoh yang saya buat ini menunjukkan bahwa script PHP dapat ditulis secara terpisah. Yaitu yang ini kita menggunakan from.php dan yang ini kita menggunakan latihan 3.php. Kemudian saya gabungkan dan hasilnya seperti ini. Banyak variasi cara untuk memasukkan script PHP ke dalam HTML. Contoh yang sudah saya buat 3 tadi merupakan contoh sederhana yang biasa digunakan. Ini dia tutorial cara memasukkan script PHP ke dalam HTML dengan menggunakan 3 cara, yaitu cara yang pertama menggunakan tag asli, cara yang kedua menggunakan struktur kontrol if dan else, dan kemudian cara yang ketiga yaitu menggunakan perintah include. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.